Halo semua, selamat datang di channel Cerita Momo. Halo teman-teman, selamat datang di ceritaku. Ini adalah kisah nyata tentang pengkhianatan, sakit hati, dan bagaimana aku bangkit dari keterpurukan. Sebelum kita mulai, aku ingin minta tolong ya. Bantu aku dengan like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa komen nama, asal kota, dan hadir di kolom komentar. Dengan begitu, aku jadi lebih semangat untuk berbagi cerita ini sampai selesai. Siap untuk mendengarkan kisahnya? Langsung saja kita mulai. Malam itu, ballroom hotel bintang 5 berkilauan. Ratusan lampu kristal menggantung, memantulkan cahaya kemana-mana, membuat setiap sudut ruangan terasa seperti di negeri dongeng. Tema pesta ulang tahun pernikahan kami yang ke-8 adalah cinta yang tak berakhir. Dan gaun putih yang kukenakan adalah duplikat persis dari gaun pernikahanku 8 tahun lalu. Di sisiku, putri kecilku, Caca, yang mengenakan gaun putih senada, menggandeng tanganku erat. Matanya yang polos dan berbinar-binar terus bertanya, "Mama, papa mana?" Caca mau lihat papa tiup lilin bareng mama. Aku tersenyum lembut, tapi hatiku dilanda kecemasan. Sejak sore, ponsel Rangga, suamiku, tidak bisa dihubungi. Ia seharusnya sudah tiba 1 jam yang lalu. Tamu-tamu mulai berdatangan. Keluarga besar Rangga, ayah dan ibu Rangga, juga para kerabat yang selama ini kukira menyayangiku, sudah duduk manis di meja VIP. Mereka tertawa dan berbincang, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan aneh yang tidak bisa kuartikan. "Sabar, sayang. Sebentar lagi papa pasti datang," bisikku pada Caca, meyakinkan diriku sendiri juga. Tepat pukul 8 malam, seorang MC naik ke panggung dengan senyum cerah. "Bapak dan Ibu yang terhormat, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pasangan yang paling kita tunggu-tunggu, Bapak Rangga dan Ibu Ayu. Mereka akan menari dansa pertama sebagai tanda cinta yang tak lekang oleh waktu." Jantungku berdebar tak karuan. Sorot lampu berpindah, menyorot pintu utama yang megah. Aku sudah membayangkan Rangga akan berjalan, memelukku, dan membisikkan maaf atas keterlambatannya. Namun, apa yang kulihat di depan mata membuat nafasku seolah terhenti. Pintu terbuka. Rangga muncul. Tapi ia tidak sendirian. Ia menggandeng tangan seorang wanita muda bergaun merah yang mencolok. Rambutnya terurai, senyumnya begitu cerah, kontras dengan gaun putih polos yang kupakai. Mereka berjalan dengan anggun, seolah merekalah pasangan yang dirayakan malam itu. Rangga menoleh ke arahku, senyumnya meluntur sesaat, tergantikan oleh tatapan canggung yang buru-buru ia sembunyikan. "Mama, itu papa." "Tapi papa sama tante siapa?" Suara polos Caca membuatku tersadar. Aku tidak bisa menjawab. Seluruh ballroom seolah berputar. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk jantungku. Air mata sudah menggenang, tapi harga diriku menolak untuk jatuh di depan mereka semua. Rangga dan wanita itu melangkah ke tengah panggung. Semua mata kini terarah pada mereka. Kemudian, lagu yang seharusnya menjadi lagu dansa kami, "Can't Help Falling in Love," mulai mengalun. Melodi itu, yang seharusnya membangkitkan kenangan indah, kini terdengar seperti melodi kematian. Rangga melepaskan tangan wanita itu, lalu menggandengnya, dan mereka mulai menari. Langkah mereka sempurna. Mereka berputar, saling menatap, dan tertawa. Di setiap tawa itu, hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Yang membuat semua ini jauh lebih menyakitkan adalah reaksi keluarga Rangga. Aku menoleh ke meja mereka. Ayah dan ibu Rangga terlihat sangat gembira. Mereka berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah panggung. "Lihat, Pah, pasangan serasi. Cocok sekali mereka," kata ibu Rangga sambil menepuk lengan suaminya. "Wah, pantas saja Rangga tidak mau lepas dari wanita itu. Coba lihat, lebih cantik dan muda daripada istrimu yang sekarang." "Gaun merah itu membuatnya jauh lebih mempesona," sahut ayah Rangga, senyumnya lebar sekali. Ucapan mereka, tawa mereka, tatapan yang penuh persetujuan itu, bagai palu godam yang menghancurkan semua kepercayaanku. Selama ini, aku selalu berpikir mereka menyayangiku, menganggapku putri mereka sendiri. Tapi ternyata, aku hanyalah orang asing yang menunggu waktu untuk disingkirkan. Rangga yang menari dengan wanita itu, keluarga yang merestui,
Semuanya adalah sebuah sandiwara yang mereka perankan dengan sempurna. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha meredam gejolak amarah yang mendidih di dalam dada. Aku tidak akan membiarkan air mata ini jatuh di depan mereka. Bukan di depan pria yang menghancurkan hatiku dan keluarga yang menertawakan penderitaanku. Aku menatap Caca yang kini menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia adalah satu-satunya alasanku untuk kuat. Aku tidak bisa membiarkan putriku melihat ayahnya menari dengan wanita lain, sementara dia memegang tangan ibunya yang remuk redam. "Mama, kita mau kemana? Kenapa Papa tidak ajak kita menari?" bisik Caca, suaranya bergetar. "Papa sedang menari dengan teman kerjanya, sayang. Sekarang kita pulang, ya?" "Caca pasti capek," jawabku, suaraku nyaris tak terdengar. Aku menggandeng tangan Caca, memutar tubuhku perlahan, dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Aku harus pergi, bukan karena aku lemah, tapi karena aku memiliki sebuah rencana. Sebuah rencana yang akan membuat Rangga dan keluarganya menyesal seumur hidup. Di koridor yang sepi, jauh dari keramaian pesta, aku akhirnya membiarkan air mata itu mengalir. Caca memelukku erat, seolah ia mengerti kesedihanku. Aku memeluknya balik, mencium keningnya, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah air mata terakhir yang akan mereka lihat. Aku mengambil ponselku, jariku gemetar saat menekan nomor pengacaraku. "Pak Budi." "Halo, Pak Budi. Ini saya, Ayu. Saya butuh bantuan Bapak. Malam ini juga, saya ingin Bapak membekukan semua ATM atas nama Rangga. Dan tolong, segera hubungi bank untuk proses penyitaan rumah. Saya akan kirimkan semua berkasnya sekarang juga," kataku dengan suara mantap, meskipun air mataku terus mengalir. Pak Budi terdiam sejenak. "Mbak Ayu yakin? Ini akan menjadi masalah besar." "Saya sangat yakin, Pak. Saya sudah tidak bisa lagi menoleransi perbuatannya. Saya tidak butuh hartanya, tapi saya butuh keadilan," jawabku, suaraku kini penuh dengan tekad. "Baik, Mbak. Saya akan urus semuanya." "Mbak Ayu tenang saja. Semua aset yang sudah atas nama Mbak Ayu aman," jawab Pak Budi, menenangkanku. Aku menutup telepon, lalu menatap Caca. Wajahnya yang damai membuatku merasa lebih kuat. Aku tidak peduli lagi dengan Rangga. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri dan putriku. Aku akan pastikan dia kehilangan segalanya. Kami tiba di rumah orang tuaku. Ibuku langsung menghambur memelukku. "Ya ampun, Ayu, kenapa kalian pulang secepat ini? Ada apa?" tanyanya cemas. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya. Ibuku menatapku, lalu melirik gaun putihku yang berantakan. Ia mengelus rambutku dengan lembut, menenangkanku. "Sudah, sayang. Jangan menangis. Ceritakan semuanya." Aku menceritakan semua yang terjadi di pesta tadi malam. Mulai dari Rangga yang menggandeng wanita lain, hingga ucapan keluarga Rangga yang menyakitkan. Ibuku menatapku dengan tatapan penuh amarah. "Kurang ajar. Aku tidak pernah menyangka mereka akan melakukan ini pada putriku." Ayahku, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tenang dan bijaksana, juga terlihat sangat marah. "Ayu, apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya. "Aku sudah menelepon pengacara. Aku akan membekukan semua aset Rangga, Ayah. Aku akan pastikan dia tidak punya apa-apa lagi," jawabku. Ayahku mengangguk setuju. "Itu keputusan yang tepat, Nak. Kamu tidak salah. Kami akan selalu ada untukmu." Aku merasa lega. Setidaknya, aku memiliki keluarga yang peduli padaku. Aku tidak sendirian. Aku tidak akan pernah sendiri. Dan malam itu, di tengah kegelapan dan dinginnya malam, aku dan Caca melangkah pergi, meninggalkan pesta yang penuh kebohongan, dan memulai perjalanan baru kami menuju sebuah pembalasan yang akan mengubah segalanya. Dinginnya udara tidak sebanding dengan dinginnya hatiku. Aku mengendarai mobil dengan kecepatan sedang, membelah jalanan kota yang sepi. Di kursi penumpang, Caca sudah tertidur lelap, lelah setelah semua kekacauan yang terjadi. Di dalam mobil, aku membiarkan diriku tenggelam dalam amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang dingin dan menusuk, yang lahir dari pengkhianatan paling kejam. Aku menggenggam kemudi erat, buku-buku jariku memutih. Setiap detik yang kulalui,
Semakin kuat tekadku untuk membuat Rangga dan keluarganya menyesali setiap tawa, setiap bisikan, dan setiap pengkhianatan mereka. Sesampainya di rumah orang tuaku, ibuku langsung menyambut kami di teras. Beliau memelukku tanpa banyak kata, seolah mengerti badai apa yang baru saja kulewati. Ayahku mengambil alih Caca, menggendongnya hati-hati dan membawanya ke kamar. Aku tahu, aku tidak sendirian. Dukungan mereka adalah bahan bakar yang kutemukan di tengah puing-puing hati yang hancur. Aku mengambil laptopku, menyalakannya di ruang tamu yang temaram. Mata ibuku menatapku penuh pertanyaan. Apa yang akan kamu lakukan, Ayu? Tanyanya lembut. Mulai babak baru, Bu, jawabku dengan suara datar. Dan babak baru ini tidak akan dimulai dari nol. Babak ini akan dimulai dari nolnya mereka. Aku membuka beberapa tab. Email ke pengacara, pesan singkat ke pihak bank, dan membuka file-file penting yang selama ini aku simpan rapat. Rangga tidak tahu bahwa hampir semua aset yang kami miliki adalah warisan dari ayahku. Rumah mewah kami, 3 unit apartemen yang disewakan, bahkan saham mayoritas di perusahaan-perusahaan yang sering ia banggakan, semuanya atas namaku. Rangga terlalu sibuk dengan dunianya, dengan wanita-wanita selingkuhannya, sehingga ia tidak pernah benar-benar mengurus hal-hal keuangan. Ia hanya tahu ATM-nya selalu penuh, kartu kreditnya tidak pernah ditolak, dan dia bisa hidup sesuka hati. Malam ini, semua itu akan berakhir. Aku menelepon Pak Budi, pengacara kepercayaanku. Suaranya terdengar ramah, tapi malam ini ada nada serius yang berbeda. Pak Budi, seperti yang saya katakan di telepon tadi, tolong proses penyitaan rumah kami. Semua berkas sudah saya kirimkan via email. Atas nama saya dan Caca, saya ingin semua aset yang selama ini dikuasai Rangga ditarik kembali. Saya juga ingin seluruh rekening tabungan dan kartu kredit Rangga diblokir secepatnya. Jika perlu, gunakan jalur tercepat, tidak peduli berapa biayanya. Pak Budi terdiam sejenak. Mbak Ayu, ini akan menimbulkan kegemparan. Bapak Rangga pasti akan bereaksi. Itu tujuanku, Pak. Saya tidak ingin dia bereaksi. Saya ingin dia hancur. Jawabku, suaraku dipenuhi dengan kemarahan yang terkendali. Dia menginjak harga diri saya di depan semua orang. Sekarang biarkan dia merasakan apa itu kehilangan segalanya. Baik, Mbak. Saya mengerti. Semua akan saya urus sesuai permintaan Mbak. Secepatnya, jawab Pak Budi, suaranya kini terdengar penuh simpati. Setelah menutup telepon, aku mengambil napas dalam-dalam. Tanganku masih gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mengalir deras di tubuhku. Aku mulai memproses dokumen-dokumen lainnya. Aku mengontak pengelola apartemen, meminta mereka segera mencairkan semua dana sewa dan mentransfernya ke rekening pribadiku. Aku juga menghubungi sekretaris pribadiku, meminta dia untuk segera menjual semua saham atas namaku. Tidak ada yang akan tersisa untuk Rangga. Tidak sepeser pun. Ibuku duduk di sampingku, mengelus punggungku. Apa kamu yakin, Nak? Bukankah ini terlalu ekstrim? Tidak, Bu. Ini bukan ekstrim. Ini keadilan, jawabku, tanpa menoleh. Selama ini dia hidup di atas keringat ayahku, di atas aset yang ayahku tinggalkan untukku. Dia tidak bekerja keras untuk itu. Dia hanya menikmatinya. Dan sekarang, dia mengkhianatiku dengan terang-terangan di depan Caca, di depan semua orang. Dia pikir dia bisa bebas begitu saja setelah semua yang dia lakukan? Tidak, Bu. Dia akan kehilangan semua yang dia cintai. Dan itu termasuk hartanya. Ibuku tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk, seolah mengerti. Malam itu, di ruangan yang temaram, aku bekerja seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Aku melacak setiap rekening, setiap aset, setiap investasi yang selama ini Rangga gunakan untuk memanjakan wanita-wanita selingkuhannya. Aku menemukan beberapa rekening gelap, beberapa investasi bodong, dan bahkan beberapa transaksi yang mencurigakan. Aku menyimpan semua data itu, karena aku tahu, suatu saat nanti aku akan menggunakannya untuk menghancurkan Rangga secara total. Aku melihat jam di dinding. Sudah pukul 2 pagi. Aku merasa lelah, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku mengambil ponselku, membuka galeri foto.
Foto-foto pernikahan kami, foto-foto Caca saat masih bayi, dan foto-foto liburan keluarga. Senyum-senyum yang dulu terlihat tulus, kini terasa seperti topeng. Aku menghapus semua foto itu. Aku tidak ingin ada kenangan yang tersisa. Aku membiarkan ponselku berdering. Itu panggilan dari Rangga. Aku tidak mengangkatnya. Aku mematikan ponselku, membiarkan dia panik. Biarkan dia merasakan sedikit rasa sakit yang kulihat di matanya saat ia menyadari apa yang telah terjadi. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di sana, menatap jendela, menunggu fajar. Aku tahu, saat matahari terbit, dunia Rangga akan hancur. Dan aku akan menjadi saksi kehancurannya. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ibuku. Aku lelah, Bu, bisikku. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku tahu, sayang. Kami di sini untukmu, jawab ibuku. Malam itu, di tengah kegelapan dan dinginnya malam, aku dan ibuku hanya duduk diam. Aku tidak menangis, aku tidak berteriak. Aku hanya merenung, merencanakan setiap langkah. Aku akan membuat Rangga menyesali perbuatannya, bukan hanya karena ia mengkhianatiku, tapi karena ia berani menghancurkan hatiku di depan semua orang. Dan yang lebih penting, ia berani menghancurkan hati putrinya sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan bayangan wajah Rangga yang penuh kepalsuan berputar di benakku. Dan aku tersenyum. Senyum yang dingin, yang penuh dengan tekad. Besok pagi, Rangga, kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Matahari pagi menembus tirai jendela, tapi tidak membawa kehangatan. Aku terbangun dari tidur yang tidak nyenyak, merasa lelah dan tegang. Namun, di balik rasa lelah itu, ada rasa puas yang membuncah. Pagi ini, aku tahu, adalah awal dari babak baru. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk Rangga. Aku bangkit, mengambil ponselku. Pukul 7 pagi. Jeda yang cukup lama sebelum Rangga sadar ada sesuatu yang salah. Aku mengambil napas dalam, memantapkan hati, dan menunggu. Tepat pukul 7.15, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Budi. Mbak Ayu, laporan dari tim saya. Semua rekening sudah diblokir. Prosedur penyitaan rumah juga sudah berjalan. Tim bank sudah berada di lokasi. Semua aset Rangga, termasuk mobilnya, sudah ditarik. Totalnya 0. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. 0. Sebuah kata yang sangat singkat, tapi memiliki makna yang sangat besar. Aku memejamkan mata, membiarkan bayangan wajah Rangga muncul di benakku. Bagaimana ekspresinya saat ia menyadari tidak ada uang di dompet digitalnya, tidak ada kartu kredit yang bisa digunakan, dan tidak ada mobil yang bisa ia kendarai. Aku membayangkan dia berdiri di depan rumah yang sudah terkunci, diusir oleh petugas bank. Aku tersenyum. Senyum kemenangan. Tidak sampai 5 menit kemudian, panggilan telepon masuk. Nama, Rangga, terpampang di layar. Aku tidak mengangkatnya. Biarkan dia panik. Biarkan dia mencoba dan mencoba lagi. Panggilan itu terus berulang, hingga akhirnya berhenti. Lalu, sebuah pesan masuk. Rangga. Ayu. Angkat teleponku. Ada apa ini? Kenapa ATM-ku tidak bisa digunakan? Aku tidak bisa masuk rumah. Kenapa ada orang-orang itu di depan rumah? Aku membiarkan pesannya tidak terbaca. Aku mengambil secangkir teh hangat, duduk di teras, menikmati pagi yang tenang. Caca sudah bangun dan sedang bermain dengan ibuku di taman belakang. Suara tawa mereka adalah melodi terindah yang pernah kudengar. Aku menyadari, kebahagiaan sejati tidak berasal dari uang, kemewahan, atau suami yang sempurna. Kebahagiaan sejati ada di dekat kita. Ponselku bergetar lagi. Panggilan dari nomor yang tidak kukenal. Aku tahu itu pasti Rangga, yang menggunakan ponsel orang lain. Aku mengangkatnya. Halo, suaraku terdengar tenang. Ayu, ini aku. Rangga, kenapa kamu lakukan ini padaku? Rumah kita disita bank. Kamu gila, ya? Suaranya histeris, penuh kemarahan dan kepanikan. Aku menyesap tehku perlahan. Aku tidak gila, Rangga. Aku waras. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku.
Bukankah kamu dan keluargamu semalam bilang kalau kita sudah tidak cocok? Aku hanya mempermudah urusan kita. Aku berikan kamu kebebasan. Bukankah itu yang kamu inginkan? Kamu merekam pembicaraan kami? Tanyanya terkejut. Aku tidak perlu merekam. Telingaku tidak tuli, Rangga. Aku mendengar semuanya. Setiap kata yang menyakitkan. Setiap tawa yang menghancurkan. Dan aku pastikan kamu akan mengingat itu selamanya. Rumah, uang, mobil, semua itu adalah milikku, warisan dari ayahku. Kamu hanya menumpang hidup. Jawabku dengan suara datar. Ia terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Ia pasti sedang mencoba mencerna semua ini. Ayu, aku akan jelaskan semuanya. Aku bisa perbaiki semua ini. Kita bisa kembali seperti dulu, katanya. Nada bicaranya kini berubah menjadi memohon. Kembali seperti dulu? Tidak, Rangga. Kita tidak akan pernah bisa kembali. Jembatan itu sudah hancur. Kau yang menghancurkannya. Kita sudah selesai. Hidupmu adalah hidupmu, dan hidupku adalah hidupku. Jangan pernah hubungi aku lagi, kataku, lalu menutup telepon. Aku membiarkan ponselku tergeletak di meja, tidak peduli dengan panggilan atau pesan yang masuk lagi. Setelah itu, aku langsung menghubungi ibuku. Bu, tolong persiapkan Caca. Aku akan membawanya berlibur. Berlibur? Kemana, nak? Tanya ibuku, terkejut. Kemana saja, Bu? Yang penting jauh dari sini. Jauh dari Rangga. Aku ingin dia merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku ingin dia tahu, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi kebahagiaan bisa didapatkan dengan hati yang tenang. Jawabku. Ibuku mengangguk. Tentu, sayang. Ibu akan siapkan semuanya. Kamu berhak bahagia. Aku tersenyum. Kata-kata ibuku adalah obat penenang yang paling ampuh. Aku mengambil kunci mobil, lalu berjalan keluar. Aku akan mengurus beberapa hal terakhir, seperti menjual saham dan memindahkan semua uang ke rekening pribadiku. Aku mengendarai mobil dengan kecepatan penuh. Aku merasa bebas, seolah beban yang selama ini menimpaku telah hilang. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku hanya merasa kuat. Aku tiba di bank, mengurus semua dokumen yang diperlukan. Petugas bank terlihat heran melihatku datang sepagi ini, tapi mereka tidak berani bertanya. Mereka hanya mengangguk hormat, seolah tahu siapa aku. Setelah semua urusan selesai, aku kembali ke mobil, merasa sangat puas. Ponselku bergetar lagi. Kali ini, dari ibuku. Ayu, Rangga datang ke sini. Dia berteriak-teriak di depan rumah. Dia bilang dia akan menghancurkan rumah ini jika kamu tidak keluar. Kata ibuku, suaranya panik. Aku mengambil napas dalam-dalam. Bu, jangan takut. Dia tidak akan berani. Dia hanya menggertak. Jangan buka pintunya. Biarkan dia di sana. Jika dia berani melakukan sesuatu, telepon polisi. Aku akan segera pulang. Aku memutar kemudi, kembali ke rumah. Aku tidak takut. Aku justru merasa tertantang. Aku ingin melihat Rangga yang panik, yang putus asa, yang kehilangan segalanya. Saat aku tiba di depan rumah, aku melihatnya. Ia berdiri di depan pagar, wajahnya merah padam, matanya penuh amarah. Ia melihat mobilku, lalu berlari ke arahku. Ayu, keluar. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini, teriaknya. Aku tidak keluar dari mobil. Aku hanya menatapnya dari dalam, senyumku dingin. Ia memukul-mukul kaca mobilku, berteriak-teriak seperti orang gila. Aku hanya menyalakan mesin mobil, lalu melaju perlahan, meninggalkan dia di sana, di depan rumah orang tuaku. Dia berteriak, Ayu, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak peduli. Aku hanya terus mengendarai mobilku, meninggalkan dia, dan semua kenangan buruk yang pernah ada. Aku tahu, ini hanyalah awal. Masih banyak hal yang akan terjadi. Tapi aku tidak takut. Aku siap menghadapi semuanya. Karena aku tahu, aku akan menang. Aku kembali ke rumah dan langsung memeluk ibuku. Sudah, Bu. Dia sudah pergi. Dia tidak akan kembali lagi.
Ibuku mengangguk, lalu tersenyum. Kamu hebat, nak. Ibu bangga padamu. Mendengar kata-kata itu, aku merasa sangat lega. Semua rasa sakit yang kurasakan, semua pengorbanan yang kulakukan, semua itu sepadan. Aku akan bahagia. Aku dan Caca akan bahagia. Dan Rangga, dia akan menyesali semua perbuatannya. Selamanya. 2 hari berlalu. 2 hari yang penuh dengan ketenangan bagiku, tapi aku yakin, 2 hari yang seperti neraka bagi Rangga. Setelah aku meninggalkannya di depan rumah orang tuaku, ia tidak lagi menggangguku. Entah karena ia sudah lelah berteriak, atau karena ia benar-benar putus asa. Aku dan Caca menghabiskan waktu kami di rumah, bermain, menonton film, dan memasak bersama. Rasanya seperti kehidupan yang baru, yang jauh lebih tenang dan damai. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Siang itu, saat aku sedang menidurkan Caca, pintu rumah orang tuaku diketuk dengan kasar. Ibuku yang membukakan pintu. Dari balik pintu, aku mendengar suara Rangga. Ia tidak lagi histeris, tapi suaranya dipenuhi oleh keputusasaan yang dalam. Bu, tolong, biarkan aku bicara dengan Ayu. Hanya sebentar. Aku mohon, katanya. Dia tidak mau bertemu denganmu, Rangga. Pergilah, jawab ibuku dengan suara dingin. Aku tidak akan pergi sebelum aku bertemu dengannya. Aku akan menunggu di sini sampai dia keluar. Ancamnya. Aku bergegas keluar. Caca sudah terbangun karena suara ribut itu. Aku memeluknya erat, menenangkannya. Di teras, Rangga berdiri dengan pakaian yang sama seperti 2 hari yang lalu. Wajahnya lusuh, matanya merah, rambutnya berantakan. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses yang kukenal, melainkan seperti pengemis yang kehilangan segalanya. Rangga, apa maumu? Tanyaku, suaraku terdengar lelah. Ayu, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Katanya, suaranya bergetar. Aku bisa perbaiki semuanya. Aku akan kerja keras. Aku akan mendapatkan semuanya kembali. Kita bisa kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu? Apa kamu pikir ini seperti memutar film? Rangga? Sekali kau tekan tombol, mundur. Semuanya kembali seperti semula? Tidak semudah itu, kataku, suaraku naik 1 oktav. Jembatan itu sudah hancur. Rangga, kau yang menghancurkannya. Kau yang membakar semuanya. Kau yang menghancurkan hatiku, di depan Caca, di depan semua orang. Rangga terdiam, menunduk. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Katanya, lalu berlutut di depanku. Melihatnya berlutut, hatiku tidak merasa puas. Aku justru merasa jijik. Bukan karena ia berlutut, tapi karena aku tahu, ia tidak berlutut untukku. Ia berlutut untuk harta yang sudah kuhancurkan. Berdiri, Rangga, kataku, suaraku sedingin es. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Aku tidak butuh air matamu. Aku tidak butuh maafmu. Aku hanya butuh kamu pergi dari sini. Pergi dari hidupku. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Bagaimana dengan Caca? Kamu tidak kasihan dengannya? Tanyanya, menatap Caca yang bersembunyi di balik tubuhku. Dia butuh sosok ayah, Ayu. Dia butuh aku. Kata-katanya membuatku marah. Ia menggunakan Caca untuk mendapatkan simpati. Caca tidak butuh ayah yang pengkhianat. Caca tidak butuh ayah yang menari dengan wanita lain di hari ulang tahun pernikahannya. Caca hanya butuh ayah yang tulus mencintainya. Dan kamu bukan ayah yang seperti itu, kataku. Rangga tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menangis terseduh-seduh. Ibuku yang melihat itu, maju selangkah. Pergilah, Rangga. Jangan ganggu putriku lagi. Dia sudah bahagia tanpamu, katanya. Bu, tolong, aku mohon. Kata Rangga, suaranya parau. Aku tidak bisa menolongmu, nak. Kamu yang harus menolong dirimu sendiri, jawab ibuku. Rangga bangkit. Ia menatapku dengan mata yang penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Ayu.
Kamu akan menyesal karena sudah menghancurkan hidupku. Aku bersumpah, aku tidak akan memaafkanmu, katanya, lalu pergi. Aku hanya berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh. Aku tidak takut. Aku tahu, ia hanya menggertak. Ia tidak akan pernah bisa menghancurkanku. Aku jauh lebih kuat darinya. Setelah Rangga pergi, aku memeluk Caca erat-erat. Jangan takut, sayang. Mama akan selalu melindungimu. Mama tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, bisikku. Caca mengangguk. Caca sayang Mama. Caca tidak butuh papa, katanya polos. Kata-kata itu, meskipun polos, adalah obat penenang yang paling ampuh. Aku tahu, aku sudah membuat keputusan yang benar. Sore harinya, saat aku sedang bersantai di taman, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari pengacaraku. Mbak Ayu, Bapak Rangga menghubungi saya. Dia ingin bernegosiasi. Dia menawarkan uang. Katanya dia punya rekening rahasia yang tidak Mbak Ayu ketahui. Dia ingin Mbak Ayu mengembalikan semua aset yang sudah disita. Aku tersenyum. Aku tahu, dia tidak akan menyerah. Dia adalah pria yang terbiasa dengan kemewahan. Ia tidak bisa hidup miskin. Aku membalas pesan pengacaraku. Pak Budi, katakan padanya, saya tidak tertarik dengan uangnya. Katakan padanya, ini bukan tentang uang. Ini tentang harga diri. Dan harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang. Pengacaraku membalas dengan sebuah emoji jempol. Aku tahu, ia mengerti. Malam itu, saat aku sedang membaca buku di kamar, ponselku bergetar lagi. Kali ini, sebuah video. Aku membukanya. Itu video Rangga dan seorang wanita. Wanita itu adalah Shirley, selingkuhannya. Mereka sedang berdebat. Rangga terlihat marah. Aku sudah kehilangan segalanya, Shirley. Kenapa kamu tidak mau membantuku? Teriaknya. Aku sudah bilang, Mas, aku tidak punya uang. Aku hanya mau bersamamu karena kamu kaya. Kalau kamu miskin, aku tidak mau bersamamu. Jawab Shirley, lalu pergi. Rangga terlihat hancur. Ia jatuh ke lantai, menangis histeris. Aku tersenyum. Akhirnya, ia merasakan apa itu pengkhianatan. Ia merasakan apa itu kehilangan. Ia merasakan apa itu keputusasaan. Dan ia harus merasakan itu sendirian. Aku mematikan ponselku, lalu kembali membaca buku. Aku tidak butuh drama. Aku hanya butuh ketenangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan nyenyak. Aku tahu, kebahagiaan sejati sudah di depan mata. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Udara pagi yang sejuk dan suara kicauan burung membuat hatiku terasa damai. Aku sudah tidak memikirkan Rangga lagi. Fokusku hanya pada diriku dan Caca. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat aku dan ibuku sedang menyiapkan sarapan, bel pintu berbunyi. Ibuku membukanya, dan di sana berdiri seorang wanita dengan wajah yang tidak asing. Dia adalah Shirley, wanita yang menari dengan Rangga di pesta ulang tahun pernikahanku. Ia terlihat sangat berbeda dari malam itu. Tidak ada lagi gaun merah mencolok atau senyum cerah. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan pakaiannya terlihat kusut. Mbak, aku ingin bicara dengan Mbak Ayu, katanya, suaranya parau. Ibuku menatapnya dengan curiga, tapi aku mengangguk. Aku ingin tahu apa yang ia inginkan. Aku menyuruhnya masuk. Ia duduk di sofa, menunduk, tidak berani menatapku. Ibuku membawakan segelas air dan duduk di sampingku, bersiap untuk membela putrinya. Ada apa? Apa yang kamu inginkan? Tanyaku, suaraku dingin. Shirley mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Mbak, aku ingin minta maaf, katanya. Aku tersenyum sinis. Maaf? Untuk apa? Untuk menari dengan suamiku? Untuk menghancurkan pernikahanku? Untuk membuat putriku menangis? Maafmu tidak akan mengembalikan semua yang sudah terjadi. Aku tahu, Mbak. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu, aku melakukannya karena uang. Katanya, suaranya bergetar. Aku tidak mencintai Mas Rangga. Aku hanya mengincarnya karena dia kaya. Dia memberiku segalanya.
Dia membelikan aku perhiasan, tas, mobil. Tapi sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Dan aku tidak bisa hidup bersamanya jika dia miskin. Pengakuan itu membuatku terkejut. Selama ini, aku mengira mereka saling mencintai. Aku mengira Rangga mengkhianatiku karena dia jatuh cinta pada wanita lain. Tapi ternyata, ini semua hanya tentang uang. Jadi, kamu datang ke sini karena kamu tahu Rangga sudah tidak punya apa-apa lagi? Kamu ingin aku kembali padanya agar dia kembali kaya dan kamu bisa mendapatkannya lagi? Tanyaku, nadaku mencemooh. Shirley menggelengkan kepalanya. Tidak, Mbak. Aku tidak mau dia kembali. Aku hanya ingin Mas Rangga kembali kaya. Aku butuh uangnya. Aku sudah terbiasa hidup mewah. Mbak, aku tidak bisa hidup miskin, katanya, lalu menangis terseduh-seduh. Aku menatapnya dengan jijik. Ia datang ke sini bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mengemis. Ia tidak peduli dengan perasaan Rangga, ia hanya peduli dengan uangnya. Dan ia bahkan tidak malu mengakui itu di depanku. Kamu tahu? Kamu dan Rangga, kalian berdua sama saja. Kataku, suaraku penuh amarah. Kalian berdua hanya peduli dengan uang. Kalian berdua tidak punya hati. Kalian berdua pantas mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Shirley terdiam. Ia menunduk, air matanya menetes ke lantai. Aku tahu, Mbak. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, aku mohon bantu aku. Bantu Mas Rangga kembali kaya. Aku tidak bisa hidup seperti ini, katanya, lalu berlutut di depanku. Melihatnya berlutut, hatiku tidak merasa kasihan. Aku justru merasa jijik. Berdiri, kataku. Aku tidak akan membantumu. Aku tidak akan membantu Rangga. Kalian berdua harus merasakan apa itu kehilangan. Kalian berdua harus merasakan apa itu keputusasaan. Itu adalah hukuman yang pantas untuk kalian. Tapi dia suamimu, Mbak. Dia ayah dari anakmu, kata Shirley, suaranya memelas. Dia bukan suamiku lagi. Dia bukan ayah dari anakku lagi. Dia sudah mati bagiku, kataku, suaraku datar. Dan kamu adalah orang yang membantuku membunuhnya. Jadi, pergilah. Jangan pernah kembali lagi. Shirley bangkit. Ia menatapku dengan mata yang penuh kebencian. Kamu jahat. Kamu tidak punya hati, teriaknya, lalu berlari keluar rumah. Aku hanya berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh. Aku tidak peduli dengan kata-katanya. Aku tidak peduli dengan kebenciannya. Aku hanya peduli dengan diriku dan Caca. Ibuku memelukku erat-erat. Sudah, sayang. Jangan pikirkan dia. Dia tidak layak, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu, Bu. Aku hanya terkejut. Aku pikir ini semua tentang cinta. Ternyata ini hanya tentang uang. Ayahku yang mendengar percakapan itu, maju selangkah. Itulah kehidupan, Nak. Banyak orang yang hanya peduli dengan uang. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu, katanya. Aku tersenyum. Ayah dan ibuku adalah malaikat bagiku. Mereka selalu ada untukku, selalu mendukungku. Aku tidak akan membiarkan mereka kecewa. Setelah Shirley pergi, aku merasa lega. Aku tahu, aku sudah membuat keputusan yang benar. Aku tidak akan kembali pada Rangga. Aku tidak akan membantu Rangga. Aku akan melanjutkan hidupku, dan dia akan menjalani hidupnya yang baru. Aku mengambil ponselku, lalu menelepon pengacaraku. Pak Budi, tolong urus surat-surat cerai. Saya ingin prosesnya secepat mungkin, kataku. Baik, Mbak. Saya akan siapkan semuanya, jawab Pak Budi. Aku menutup telepon, lalu menatap Caca yang sedang bermain di taman. Aku tersenyum. Aku tahu, hidup tidak harus selalu sempurna, tapi hidup harus terus berjalan. Dan aku akan pastikan, hidupku dan Caca akan menjadi hidup yang penuh kebahagiaan. Telepon rumah berdering nyaring. Ibuku yang mengangkatnya. Wajahnya langsung berubah tegang. Setelah menutup telepon, ia menoleh padaku dengan tatapan cemas. Keluarga Rangga, mereka mau datang kemari. Hatiku mencelos. Aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Setelah Rangga dan Shirley menemui jalan buntu, kini giliran keluarganya yang turun tangan.
Mereka pasti sudah mendengar semua yang terjadi dan kini panik karena putra kesayangan mereka kehilangan segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan takut. Aku sudah siap menghadapi mereka. Tidak sampai setengah jam kemudian, mobil mewah berhenti di depan rumah orang tuaku. Ayah dan Ibu Rangga turun dari mobil, diikuti oleh beberapa kerabat dekat lainnya. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi senyum dan tawa seperti di pesta. Wajah mereka kusut, dipenuhi kekhawatiran dan amarah yang berusaha mereka sembunyikan. Ibuku mempersilakan mereka masuk. Mereka duduk di ruang tamu, sementara aku berdiri di dekat pintu. Aku tidak ingin mendekat. Aku tidak ingin berpura-pura baik-baik saja dengan mereka. Ayah dan Ibu Rangga menatapku dengan tatapan memelas. Ayu, nak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu melakukan ini pada Rangga? Tanya Ibu Rangga, suaranya terdengar lembut, tapi aku tahu ada nada tuduhan di dalamnya. Aku tersenyum sinis. Apa yang terjadi? Bukankah kalian tahu? Kalian ada di sana, di pesta itu. Kalian melihatnya. Kalian mendengarnya. Kalian menertawakannya? Jawabku, suaraku dingin. Ayu, jaga bicaramu, kata Ayah Rangga, suaranya naik. Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya melihat Rangga menari dengan temannya. Kamu terlalu berlebihan. Berlebihan? Kataku, suaraku gemetar karena amarah. Kalian bilang itu teman? Kalian bilang aku berlebihan? Kalian tahu, kalian tidak hanya merestui perbuatannya, kalian bahkan menertawakannya. Kalian menertawakan kehancuranku. Kalian menertawakan kehancuran putrimu, Ayah. Aku menunjuk ke arah Caca yang bersembunyi di balik ibuku. Wajahnya pucat, ketakutan melihat kakek dan neneknya yang kini terlihat seperti orang asing. Ibu Rangga menoleh ke arah Caca, lalu kembali menatapku. Ayu, jangan bawa-bawa Caca. Ini urusan orang dewasa, katanya. Ini bukan urusan orang dewasa. Ini urusan keluarga. Kalian tahu, Rangga menggunakan harta yang ayahku berikan padaku untuk memanjakan wanita-wanita selingkuhannya. Dan kalian tahu, kalian tidak pernah peduli. Kataku, suaraku pecah. Mereka terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka aku akan sejauh ini. Mereka mengira aku akan takut, menangis, dan memohon-mohon pada mereka untuk mengembalikan Rangga padaku. Tapi mereka salah. Jadi, apa maumu? Tanya Ayah Rangga, nadanya kini lebih tenang. Aku tidak butuh apa-apa. Jawabku, suaraku dingin. Aku hanya ingin kalian pergi dari sini. Pergi dari hidupku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Aku tidak akan pernah kembali pada Rangga. Hidupku dan Caca akan lebih bahagia tanpa kalian. Tapi dia suamimu. Ayu, kalian sudah menikah 8 tahun. Jangan hancurkan keluarga kalian, kata Ibu Rangga, suaranya memelas. Kalian yang sudah menghancurkan keluarga ini. Kalian yang mengizinkan anakmu mengkhianatiku. Kalian yang menertawakan penderitaanku. Jangan salahkan aku jika aku ingin membalas dendam. Kataku, air mataku mengalir. Ayah Rangga bangkit, berjalan mendekatiku. Ayu, dengarkan aku. Rangga sudah menyesal. Dia sudah kehilangan segalanya. Tolong, maafkan dia. Maafkan kami, katanya, lalu berlutut di depanku. Aku menatapnya. Wajahnya yang dulu sombong dan angkuh, kini terlihat rapuh. Aku tahu, ia tidak berlutut untukku. Ia berlutut untuk harta yang sudah kuhancurkan. Berdiri, Om, kataku, suaraku dingin. Saya tidak akan membantu kalian. Saya tidak akan kembali pada Rangga. Saya tidak akan memaafkan kalian. Kalian harus merasakan apa itu kehilangan. Kalian harus merasakan apa itu keputusasaan. Itu adalah hukuman yang pantas untuk kalian. Mereka terdiam. Ayah dan Ibu Rangga bangkit. Mereka menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Ayu. Kamu akan menyesal karena sudah menghancurkan hidup anak kami, kata Ayah Rangga, lalu pergi. Mereka semua pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ibuku datang dan memelukku. Sudah, sayang. Jangan pikirkan mereka. Mereka tidak layak, katanya. Aku hanya mengangguk. Hatiku terasa hampa.
Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lelah. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan mereka. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku dengan tenang. Aku mengambil ponselku, lalu menelepon pengacaraku. Pak Budi, tolong kirimkan surat-surat cerai ke Rangga hari ini juga. Saya tidak ingin berlama-lama lagi, kataku. Baik, Mbak. Saya akan urus semuanya, jawab Pak Budi. Aku menutup telepon, lalu menatap Caca yang sedang bermain di taman. Aku tersenyum. Aku tahu, hidupku akan baik-baik saja. Hidupku dan Caca akan lebih baik tanpa Rangga dan keluarganya. Aku sudah mengambil keputusan yang benar. Aku akan bahagia. Beberapa hari setelah konfrontasi dengan keluarga Rangga, hidupku kembali tenang. Aku dan Caca semakin dekat. Kami sering menghabiskan waktu bersama di taman, membaca buku, dan membuat kue. Aku merasa damai, seolah semua badai sudah berlalu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sore itu, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, aku melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Aku terkejut melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Itu adalah Shirley. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kusut seperti saat ia datang pertama kali. Kali ini ia mengenakan gaun mahal dan perhiasan berkilauan. Wajahnya terlihat angkuh, seolah ia datang sebagai pemenang. Mbak Ayu, sapanya, senyumnya sinis. Aku datang untuk menyampaikan pesan dari Mas Rangga. Aku tidak membalas. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya. Aku tidak ingin berurusan dengannya, tapi aku tahu aku tidak bisa menghindar. Mas Rangga menyuruhku datang untuk meminta Mbak Ayu kembali padanya. Dia bilang dia tidak bisa hidup tanpamu. Dia bilang dia sudah menyesal dan dia akan memperbaiki semuanya. Katanya, lalu tertawa kecil. Aku tidak tahu kenapa dia begitu bodoh. Dia pikir Mbak Ayu akan kembali padanya? Dia sudah kehilangan segalanya. Kata-katanya membuatku marah. Ia datang ke sini bukan untuk menyampaikan pesan, melainkan untuk mengejekku. Aku tidak peduli dengan apa yang ia katakan. Aku hanya ingin ia pergi. Shirley, aku tidak butuh pesanmu. Aku tidak akan kembali pada Rangga. Hidupku sudah bahagia tanpanya. Pergilah dari sini, kataku, suaraku dingin. Mbak Ayu, jangan begitu. Mas Rangga benar-benar menyesal. Dia bahkan sampai mencoba bunuh diri karena Mbak Ayu meninggalkannya. Katanya, suaranya memelas, tapi matanya tidak menunjukkan kesedihan. Aku tidak terkejut mendengar itu. Rangga adalah pria yang sangat egois. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia sudah kehilangan segalanya. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan simpati. Aku tidak peduli. Itu urusannya. Aku tidak akan kembali padanya. Aku tidak akan memaafkan dia. Kataku, suaraku datar. Shirley terdiam. Ia menatapku dengan tatapan aneh. Mbak Ayu, aku ingin bicara jujur. Aku datang ke sini bukan hanya karena Mas Rangga. Aku datang karena aku ingin minta maaf. Katanya, lalu menunduk. Aku menatapnya dengan curiga. Maaf? Untuk apa? Aku berbohong, Mbak. Aku tidak pernah mencintai Mas Rangga. Aku hanya mengincar uangnya. Tapi sekarang, aku sadar. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Aku melihat Mbak Ayu dan Caca yang begitu bahagia. Aku melihat Mbak Ayu yang begitu kuat. Aku ingin menjadi seperti Mbak Ayu. Katanya, lalu menangis. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Aku sudah terlalu sering dibohongi. Aku sudah terlalu sering disakiti. Aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Shirley, aku tidak bisa mempercayaimu. Aku sudah terlalu banyak dibohongi. Pergilah. Jangan pernah kembali lagi, kataku. Shirley menggelengkan kepalanya. Ia menarik sebuah map dari tasnya dan menyerahkannya padaku. Mbak Ayu, ini adalah surat-surat dari Mas Rangga. Dia ingin memberikan semua aset yang tersisa padamu. Dia bilang dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Dia hanya ingin Mbak Ayu kembali padanya. Katanya, aku mengambil map itu, membukanya. Di dalamnya ada surat-surat rumah, mobil, dan rekening bank. Aku terkejut. Rangga tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ia adalah pria yang sangat serakah. Ia tidak akan pernah memberikan apapun pada siapapun.
Kenapa dia melakukan ini? Tanyaku. Aku tidak tahu, Mbak. Aku hanya disuruh memberikannya padamu. Dia bilang dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia bilang dia sudah kehilangan semuanya. Dia bilang dia hanya ingin Mbak Ayu kembali, jawab Shirley. Aku menatapnya. Aku tahu ia berbohong. Ia tidak datang ke sini karena Rangga. Ia datang ke sini karena ia tahu Rangga sudah tidak punya apa-apa lagi, dan ia ingin mendapatkan sesuatu dariku. Shirley, aku tahu kamu berbohong. Kamu datang ke sini bukan karena Rangga. Kamu datang ke sini karena kamu tahu Rangga sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu ingin mendapatkan sesuatu dariku, kataku. Shirley terdiam. Ia menunduk, tidak bisa berkata-kata. Aku mengambil map itu, merobeknya menjadi potongan-potongan kecil, lalu melemparkannya ke wajahnya. Aku tidak butuh uang Rangga. Aku tidak butuh apapun darinya. Pergilah dari sini. Jangan pernah kembali lagi, kataku. Shirley terkejut. Ia menatap potongan-potongan kertas itu, lalu menatapku dengan mata yang penuh kebencian. Kamu jahat. Kamu tidak punya hati, teriaknya, lalu berlari pergi. Aku hanya berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh. Aku tidak peduli dengan kata-katanya. Aku tidak peduli dengan kebenciannya. Aku hanya peduli dengan diriku dan Caca. Aku masuk ke dalam rumah. Ibuku menatapku dengan tatapan khawatir. Apa yang terjadi, Nak? Tanyanya. Tidak ada, Bu. Hanya drama, jawabku, lalu tersenyum. Aku mengambil ponselku, lalu menelepon pengacaraku. Pak Budi, saya ingin kamu menambahkan pasal baru dalam gugatan cerai. Saya ingin dia tidak mendapatkan apapun dari perceraian ini. Saya ingin dia kehilangan semua haknya, kataku. Baik, Mbak. Saya akan urus semuanya, jawab Pak Budi. Aku menutup telepon, lalu menatap Caca yang sedang bermain di taman. Aku tersenyum. Aku tahu, aku sudah mengambil keputusan yang benar. Aku akan bahagia. Dan Rangga, dia akan menyesali semua perbuatannya. Selamanya. 1 bulan telah berlalu sejak kedatangan Shirley. 1 bulan yang penuh dengan ketenangan. Aku tidak lagi mendengar kabar dari Rangga atau keluarganya. Surat-surat cerai sudah dikirimkan, dan aku yakin Rangga sudah menandatanganinya. Hidupku dan Caca berjalan normal. Kami sering berlibur, berbelanja, dan melakukan hal-hal yang tidak bisa kami lakukan sebelumnya. Aku merasa bebas, seolah-olah aku terlahir kembali. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa dingin yang tumbuh di hatiku. Rasa dingin yang tidak bisa kujelaskan. Suatu hari, saat aku sedang berbelanja di sebuah supermarket, aku melihatnya. Ia duduk di sebuah bangku di luar, wajahnya kusut, rambutnya berantakan, pakaiannya lusuh. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses yang kukenal, melainkan seperti orang yang kehilangan segalanya. Ia tidak memegang ponsel, tidak ada tas mewah di sampingnya. Ia hanya duduk di sana, menunduk, seolah-olah dunia telah meninggalkannya. Aku menatapnya. Hatiku tidak merasa kasihan. Aku justru merasa dingin. Aku merasa puas. Aku mengambil ponselku, lalu mengambil fotonya. Aku ingin mengingatnya. Aku ingin mengingat bagaimana ia terlihat saat ia kehilangan segalanya. Aku tidak peduli dengan apa yang ia rasakan. Aku hanya peduli dengan diriku. Aku hanya peduli dengan Caca. Aku tahu, aku tidak bisa memaafkannya. Ia sudah menghancurkan hatiku, dan aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Aku masuk ke dalam mobil. Aku mengendarainya perlahan, melewati dia. Ia tidak melihatku. Ia hanya menunduk, tenggelam dalam kesedihannya. Aku tersenyum. Senyum yang dingin. Senyum yang penuh dengan kepuasan. Aku pulang ke rumah. Ibuku menatapku dengan heran. Ada apa, Nak? Kamu terlihat aneh. Tanyanya. Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya aku baru saja melihat Rangga. Jawabku, suaraku datar. Lalu, apa yang terjadi? Tanyanya. Tidak ada. Aku hanya melihatnya. Ia terlihat menyedihkan. Ia terlihat seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Jawabku. Ibuku menatapku, lalu menghela napas. Ayu, jangan terlalu larut dalam dendam. Dendam hanya akan menghancurkanmu.
Maafkan dia, bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri, katanya, suaranya lembut. Aku menggelengkan kepalaku. Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa memaafkannya. Ia sudah menghancurkan hatiku. Ia sudah menghancurkan keluargaku. Ia sudah menghancurkan segalanya. Kataku, suaraku bergetar. Ibu tahu, Nak, ibu tahu. Tapi kamu harus melepaskannya. Kamu harus melupakan semua yang sudah terjadi. Kamu harus memulai hidup baru, katanya. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menunduk. Aku tahu, ibuku benar. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku tidak bisa melupakannya. Aku hanya ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Aku hanya ingin dia menderita seperti aku. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan sebuah kabar. Rangga mencoba bunuh diri. Ia ditemukan oleh seorang teman, tergeletak di sebuah apartemen kecil. Ia tidak meninggal, tapi ia dalam kondisi kritis. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku tidak merasa sedih. Aku juga tidak merasa senang. Aku hanya merasa kosong. Aku mengambil ponselku, lalu menelepon pengacaraku. Pak Budi, bagaimana kabar Rangga? Tanyaku. Mbak Ayu, saya tidak tahu harus berkata apa. Dia mencoba bunuh diri. Dia dalam kondisi kritis. Jawab Pak Budi, suaranya terdengar sedih. Apakah ada yang bisa saya lakukan? Tanyaku, suaraku datar. Tidak ada, Mbak. Dokter mengatakan, ia membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Ia juga membutuhkan terapi. Ia terlihat sangat tertekan. Jawab Pak Budi. Aku menutup telepon. Aku hanya duduk di sana, menatap jendela. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Aku hanya merasa kosong. Aku mengambil foto Rangga di ponselku. Aku menatapnya. Wajahnya yang dulu sombong dan angkuh, kini terlihat rapuh. Aku tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Ia sudah kehilangan segalanya. Ia sudah kehilangan dirinya sendiri. Aku mematikan ponselku, lalu memeluk Caca erat-erat. Jangan takut, sayang. Mama akan selalu melindungimu. Mama tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, bisikku. Caca mengangguk. Caca sayang Mama. Caca tidak butuh papa, katanya polos. Kata-kata itu, meskipun polos, adalah obat penenang yang paling ampuh. Aku tahu, aku sudah membuat keputusan yang benar. Aku tidak akan kembali padanya. Aku tidak akan memaafkannya. Aku akan melanjutkan hidupku. Aku akan bahagia. Dan Rangga, dia akan menyesali semua perbuatannya. Beberapa bulan berlalu. Aku dan Caca sudah pindah ke sebuah rumah baru yang lebih kecil dan nyaman, jauh dari ingar-bingar kota dan kenangan buruk. Rumah itu sederhana, dengan taman yang luas dan kolam renang kecil. Disinilah aku dan Caca memulai hidup baru. Aku tidak lagi memikirkan Rangga. Kabar terakhir yang kudengar, dia sudah pulih dan sedang menjalani terapi. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil dan bekerja sebagai karyawan biasa. Ia sudah kehilangan segalanya. Aku merasa puas, tapi bukan kepuasan yang kejam. Hanya kepuasan karena keadilan telah ditegakkan. Aku tidak lagi ingin membalas dendam. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku dengan tenang. Aku mendaftarkan Caca di sekolah baru. Dia terlihat bahagia. Ia punya banyak teman baru, dan ia sangat menikmati setiap mata pelajaran. Aku juga mulai bekerja kembali. Aku mendirikan sebuah perusahaan kecil di bidang desain interior. Aku tidak lagi memikirkan uang. Aku hanya ingin bekerja. Aku ingin merasa berguna. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di kantor, aku mendapatkan sebuah telepon. Itu dari teman lamaku, Rehan. Ia adalah pria yang dulu pernah naksir padaku. Kami sudah lama tidak bertemu, tapi aku selalu menyukainya. Ia adalah pria yang baik, jujur, dan tulus. Ayu, apa kabar? Aku dengar kamu sudah cerai, tanyanya. Ya, aku sudah cerai. Aku dan Caca baik-baik saja, jawabku. Syukurlah. Aku senang mendengarnya. Aku ingin bertemu denganmu. Apa kamu bersedia? Tanyanya. Aku tersenyum. Tentu, aku bersedia. Kapan? Tanyaku.
Besok malam, di kafe dekat kantor. Aku akan menjemputmu, katanya. Aku menutup telepon, hatiku berdebar. Aku merasa gugup. Aku tidak pernah kencan lagi sejak aku menikah. Tapi aku tahu, ini adalah awal yang baik. Aku tidak bisa selamanya hidup dalam kesendirian. Keesokan harinya, aku berdandan. Aku mengenakan gaun cantik, merias wajahku, dan memakai parfum kesukaanku. Aku ingin terlihat cantik. Aku ingin terlihat bahagia. Saat aku tiba di kafe, Rehan sudah menungguku. Ia terlihat tampan dengan kemeja putih dan celana jeans. Ia tersenyum, dan senyumnya membuatku merasa nyaman. "Ayu, kamu terlihat cantik," katanya, suaranya tulus. "Terima kasih, Rehan. Kamu juga terlihat tampan," jawabku. Kami duduk, mengobrol, dan tertawa. Kami membicarakan banyak hal. Kami membicarakan pekerjaan, hobi, dan impian kami. Aku merasa nyaman. Aku merasa bahagia. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku hanya memikirkan masa depan. Aku pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Caca sudah tertidur, tapi ibuku masih menungguku. "Bagaimana kencannya, Nak?" tanyanya, senyumnya lebar. "Luar biasa, Bu. Dia pria yang baik." Aku merasa nyaman dengannya, jawabku. "Syukurlah." Ibu senang mendengarnya, katanya, lalu memelukku erat-erat. Beberapa bulan kemudian, Rehan melamarku. Aku tidak langsung menerimanya. Aku ingin memastikan bahwa aku sudah siap. Aku ingin memastikan bahwa aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Aku meminta waktu untuk berpikir. Aku berbicara dengan Caca. "Caca, ada seorang pria yang ingin menikah dengan Mama. Namanya Rehan. Apa Caca setuju?" tanyaku. "Rehan? Paman yang baik itu?" "Tentu saja Caca setuju. Caca suka dia," katanya, senyumnya lebar. Kata-kata Caca membuatku yakin. Aku menelepon Rehan dan menerimanya. Ia sangat gembira. Kami berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Aku dan Rehan sering menghabiskan waktu bersama. Kami sering berlibur bersama, pergi ke taman, dan melakukan hal-hal yang tidak bisa kami lakukan sebelumnya. Aku merasa bahagia. Aku merasa dicintai. Aku merasa lengkap. Aku tidak pernah memikirkan Rangga lagi. Aku sudah memaafkannya. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah melepaskan semua rasa sakit, semua amarah, semua dendam. Aku sudah memulai hidup baru. Suatu hari, aku mendapatkan sebuah surat. Itu dari Rangga. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah surat yang panjang. "Ayu, aku menulis surat ini karena aku ingin meminta maaf. Aku tahu, maafku tidak akan bisa mengembalikan semua yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku menyesal karena sudah menghancurkan hidupmu. Aku menyesal karena sudah menyakitimu. Aku menyesal karena sudah membuat Caca menangis. Aku sudah kehilangan segalanya. Uangku, hartaku, keluargaku. Tapi yang paling aku sesali adalah kehilanganmu dan Caca. Aku tidak akan meminta kamu untuk kembali padaku. Aku tahu, kamu sudah bahagia. Aku tahu, kamu sudah menemukan cinta sejati. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu mencintaimu. Aku akan selalu mencintai Caca. Aku akan selalu memohon maaf padamu. Rangga." Aku menangis membaca surat itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya, ia sadar. Akhirnya, ia menyesal. Aku mengambil surat itu, lalu membakarnya. Aku tidak butuh maafnya. Aku hanya butuh ketenangan. Dan malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Aku tahu, hidupku akan baik-baik saja. 3 bulan kemudian, hari pernikahanku tiba. Gaun pengantin yang kukenakan kali ini bukan gaun putih biasa. Gaun itu berwarna krem, melambangkan awal yang baru. Di sisiku, Caca terlihat seperti malaikat kecil dengan gaunnya yang serasi. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tidak pernah pudar. Ibuku dan ayahku menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh kebanggaan. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Rehan terlihat sangat tampan dengan setelan jasnya. Ia tersenyum, dan senyumnya menenangkan hatiku.
Kami saling berjanji untuk mencintai dan setia seumur hidup. Rehan berlutut di depanku, memasangkan cincin di jari manisku. Air mataku mengalir, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku akhirnya menemukan cinta sejati. Kami sudah bahagia, tapi hidup selalu penuh kejutan. Di tengah kebahagiaan itu, datanglah Rangga dan keluarganya. Mereka berdiri di depan gereja, mengenakan pakaian lusuh. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan keputusasaan. Mereka datang bukan untuk merayakan, melainkan untuk memohon ampun. Rangga, yang dulu begitu angkuh, kini terlihat rapuh. Ia berjalan mendekatiku, wajahnya penuh air mata. Ayu, aku tahu aku tidak pantas berada di sini. Tapi aku mohon, maafkan aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku sudah kehilanganmu. Aku sudah kehilangan Caca. Aku menyesal, katanya, suaranya parau. Ayah dan Ibu Rangga juga datang, wajah mereka terlihat menyesal. Ayu, nak, maafkan kami. Kami salah. Kami terlalu bodoh. Kami terlalu sombong. Kami mohon, kembalilah pada kami. Kami membutuhkanmu, kata Ibu Rangga, lalu berlutut di depanku. Aku menatap mereka. Hatiku tidak lagi dipenuhi amarah. Aku hanya merasa kosong. Aku menoleh ke Caca. Wajahnya yang polos menatapku. Aku tahu, aku tidak bisa kembali pada mereka. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Berdiri, kataku, suaraku datar. Aku sudah memaafkan kalian. Tapi aku tidak bisa kembali. Hidupku sudah bahagia. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Rangga terdiam. Ia menunduk, menangis tersedu-sedu. Aku tahu, Ayu. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu mencintaimu. Aku akan selalu mencintai Caca. Aku akan selalu menyesal, katanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Aku tahu, ia tulus. Aku tahu, ia benar-benar menyesal. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku sudah terlalu jauh. Rehan, yang berdiri di sampingku, memegang tanganku erat. Ia menatapku, lalu menatap Rangga. Aku tahu, kau pasti merasa sakit. Tapi Ayu sudah bahagia. Biarkan dia bahagia, katanya, suaranya lembut. Rangga menatap Rehan. Ia mengangguk. Aku tahu. Aku hanya ingin melihatnya bahagia. Aku hanya ingin melihatnya baik-baik saja, katanya, lalu pergi. Keluarga Rangga juga pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ibuku dan ayahku memelukku. Kamu sudah mengambil keputusan yang benar, nak. Kamu berhak bahagia, kata ibuku, lalu mencium keningku. Kami melanjutkan upacara pernikahan. Aku tidak lagi memikirkan Rangga atau keluarganya. Aku hanya memikirkan Rehan. Aku hanya memikirkan Caca. Aku hanya memikirkan kebahagiaanku. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan sebuah kabar. Rangga sudah menikah. Ia menikah dengan seorang wanita sederhana yang ia temui saat ia bekerja. Mereka tidak kaya, tapi mereka terlihat bahagia. Aku tersenyum. Aku tahu, ia sudah menemukan kebahagiaannya. Aku, Rehan, dan Caca hidup bahagia. Kami sering berlibur, bermain, dan melakukan hal-hal yang tidak bisa kami lakukan sebelumnya. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku hanya memikirkan masa depan. Suatu hari, saat aku sedang bersantai di taman, Caca datang dan memelukku. Mama, terima kasih. Terima kasih sudah membuat Caca bahagia, katanya, suaranya polos. Aku memeluknya erat-erat. Sama-sama, sayang. Mama juga bahagia, kataku. Aku tahu, aku sudah mengambil keputusan yang benar. Aku tidak kembali pada Rangga, tapi aku mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tidak lagi merasa sakit, amarah, atau dendam. Aku hanya merasa bahagia. Dan itu adalah akhir yang sempurna untuk ceritaku. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Pengkhianatan dan rasa sakit bisa datang dari orang yang paling kita cintai. Namun, pesan terpentingnya adalah kita tidak boleh membiarkan rasa sakit itu menghancurkan kita.
Ayu bisa saja tenggelam dalam kesedihan, tapi ia memilih untuk bangkit. Ia menggunakan amarahnya sebagai kekuatan untuk menuntut keadilan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk putrinya. Dia mengajarkan kita bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada kekayaan atau hubungan yang beracun. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam dendam, tapi dalam kemampuan kita untuk melepaskan, memaafkan, untuk diri sendiri, dan memulai babak baru. Keputusan Ayu untuk tidak kembali pada Rangga, meskipun ia memohon, menunjukkan bahwa ia memprioritaskan ketenangan jiwa dan kebahagiaannya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, tetapi yang lebih penting, ia mendapatkan kembali kehidupannya dan menemukan cinta yang tulus. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua bahwa tidak peduli seberat apapun badai yang kita hadapi, kita selalu punya kekuatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.